Nah, lalu kalau dari Mas Ibnu sendiri, apa sih tantangan belajar menjadi seorang guru PAUD ini kira-kira? Ya, tantangan belajar jadi seorang guru PAUD itu sih sebenarnya harus sabar dan ikhlas, Mas. Sabarnya itu memang merupakan suatu hal yang berat untuk memilih sebagai guru PAUD. Kuliah di PG PAUD aja itu sebenarnya eh, merupakan hal yang istimewa gitu dibanding jurusan-jurusan lain. Bukan berarti jurusan lain tidak bagus ya, tapi saya mengatakan seperti itu karena kami itu kayak tombak gitu loh, Mas. Kalau kami itu punya jargon di kampus kami, first education. Jadi pendidikan pertama kan mungkin al madrasatul ulanya itu di rumahnya kan dengan orang tua. Kemudian yang formal kayak belajar menulis dan sebagainya itu di sekolah PAUD ini di TK gitu. Jadi memang sangat ini sih berat gitu, Mas. Sama juga tanggung jawabnya dan penuh kesabaran itu. Mungkin kalau nggak jadi guru PAUD itu belum merasakan sih sebenarnya, tapi sedikit gambarannya seperti itu. Banyak yang bilang kalau gaji guru TK atau PAUD itu 1 juta, Mas. Sabar, jujur, tawakal. Harus harus sabar, harus banyak-banyak sabar, harus jujur, jujur mungkin jujur sama diri sendiri, jujur dengan orang lain, terus berserah diri, tawakal. Harus berserah diri, menyerahkan dirinya sepenuh hati gitu, Mas. Mungkin itu kayak guyonan, tapi eh, ya keadaannya seperti itu loh, Mas, di PAUD atau di TK. Baik, jadi memang tantangan utamanya memang harus sabar ya, apalagi kan menghadapi anak-anak. Terus Tuh. mengingat PAUD ini adalah jenjang pertama di pendidikan formal seperti itu. Jadi apa ya istilahnya menjadi awal lah untuk pendidikan anak-anak menuju yang pendidikan selanjutnya. Lalu Tuh. soal pencapaian Mas Ibnu nih di kuliah, di jurusan ini kan Mas Ibnu menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan mendapat nilai sempurna. Mungkin bisa di-spill Mas Ibnu ya, cara-cara belajarnya kira-kira seperti apa sih sampai orang ini dapat IPK sempurna seperti itu. Kan penasaran seperti itu, Tribunus. Iya betul. Kalau untuk cara belajar sih saya kayaknya sama sih kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin karena jurusan saya ini seperti saya bilang tadi kan mengalir saja. Saya jalaninya tuh apa adanya eh, dengan apa ya kekhasan saya gitu loh, Mas. Dengan ya apa ya yang keilmuan yang saya miliki gitu, tidak kayak harus mencontoh orang, kayak saya jadi diri sendiri, saya sendiri, saya juga lebih banyak berdiskusi atau sharing. Nah, karena saya percaya kalau kita sharing satu itu akan eh, kita apa ya beribu-ribu ilmu yang kita dapatkan. Jadi saya berpegang kepada itu yang seperti bapak saya bilang, eh, bapak saya bilang itu, oh, bagi ilmumu dibagi, terus bahasa ininya ya, Mas, kayak bahasa ini, ilmumu dibagi terus kamu dapat lagi dari teman-temanmu gitu, walaupun responnya kadang-kadang memang kurang kurang ya kalau dari teman-teman, tapi saya yakin itu. Kemudian untuk belajarnya sendiri, disiplin ilmu itu, disiplin dan tanggung jawab tinggi itu pasti mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Ya, dengan untuk komunikasi dengan dosen sendiri itu merupakan juga hal yang penting bagi saya dalam perkuliahan, karena di saat dosen itu senang dengan kita, jadi dia untuk menyampaikan ilmu atau sharing ilmu ke kita itu lebih ke kayak temannya sendiri aja gitu. Saya di luar perkuliahan itu sering sekali banyak menghubungi dosen, misalkan setelah kuliah ini tadi saya hubungi, mungkin tidak, teman saya tidak diketahui oleh teman-teman saya mungkin, bahwa saya itu berusaha untuk, nah di awal itu saya menanamkan bahwa saya akan cum laude, Mas. Nah itu akan cum laude, terus karena misalkan dosen saya itu, oh, tadi saya merasa kuliah saya kurang maksimal, saya sampaikan ke dosen, mohon maaf Bu, tadi kuliah saya kurang maksimal, saya sampaikan niat awal saya, walaupun kurang bagus sih sebenarnya untuk waktu itu, tapi alhamdulillah sekarang ini tercapai, bahkan mungkin lebih dari itu, Mas, dari menghubungi dosen. Dan tadi juga disiplin itu dalam belajar. Untuk belajar itu saya sama juga sih, Mas, sebenarnya kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin ada rasa malas, capek, ngeluh juga mungkin ada.
Tapi saya balik lagi kembali ke orang tua saya. Eh, jadi kan orang tua saya, sekolah saya, desa saya mungkin lebih besar lingkupnya. Saya kayak punya tanggung jawab. Saya harus mendapatkan nilai yang lebih bagus atau lebih tinggi dari orang tua saya. Orang tua saya juga bilang seperti itu biasanya. Orang tua saya kan lulusan SMP, mungkin SMP, ibu-ibu saya SMA. Jadi mereka selalu bilang ke saya harus lebih tinggi dari ini. Jadi motivasi saya untuk itu. Seperti itu, Mas. Baik, itulah yang membuat semangat akhirnya bisa lulus di usia muda dengan nilai yang sempurna. Waktu itu berarti di usia 23 berarti betul Mas Ibnu masih lulusnya ya? Lulusnya ini kan wisudanya baru kemarin ya, Mas. Hmm. Dijadikan kepala sekolah itu sebelum saya lulus, setelah saya sidang, sebelum sidang skripsi sebulan kayaknya. Saya sidang bulan Januari 2021, Desember 2021 saya diangkat jadi kepala sekolah. Kemudian di Januari itu saya sidang dan di SK-kan untuk jadi kepala sekolahnya. Karena ini kan lingkupnya TK ya, jadi saya masih menggunakan ijazah SMA, boleh Mas. Kalau di SD beda cerita kan beda. Nah itu Mas. Jadi sekarang saya baru 24. Jadi di 23-nya itu waktu kemarin Mas. Mungkin di reporter kemarin jurnalis yang pertama itu di usia 23 Mas itu sudah menjadi kepala sekolah di situ. Saya kemarin baca banyak artikel itu kan kayak ada 10 artikel yang dituliskan. Kayak makin banyak artikel tuh kayak agak beda-beda gitu loh. Jadi saya agak ini juga, tapi saya paham bahwa tujuan artikel itu eh, ini mengatakan bahwa saya adalah apa, mahasiswa yang dijadikan dosen, dijadikan kepala sekolah di usia 23 dan sekarang 24, mungkin itu Mas. Baik, jadi sekaligus meluruskan ya Mas Ibnu ya. Jadi diangkat jadi kepala sekolahnya di usia 23. Lalu pada waktu di wawancarai kemarin itu sudah 24 seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.